Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aldar Syah dari Universitas Dharma Wangsa, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kali ini saya ingin memberitahukan kepada kalian semua tentang topik penting dalam dunia pendidikan dan organisasi, yaitu kepemimpinan dan perilaku organisasi dalam perspektif Islam. Mari kita mulai dengan pemahaman dasar tentang apa itu kepemimpinan Islami dan bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku dalam sebuah organisasi. Dalam Islam, kepemimpinan bukan hanya jabatan administratif, tapi sebuah amanah ilahiyah. Artinya, semua pemimpin bukan sekedar manajer, melainkan khalifah di bumi yang harus memimpin dengan adil, amanah, musyawarah, dan keteladanan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang artinya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi utama kepemimpinan Islami yang tidak hanya mengatur tapi juga membimbing dengan akhlak dan kasih sayang. Perilaku organisasi dalam Islam bukan hanya tentang bagaimana seorang bekerja, tetapi bagaimana ia beribadah melalui pekerjaannya. Kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, ihsan, loyalitas, dan tolong-menolong adalah nilai utama yang harus hidup dalam setiap anggota organisasi. Islam mengajarkan bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan niat karena Allah akan menjadi ibadah. Maka organisasi Islam sejati adalah yang menjadi tempat kerja sebagai sarana menebar maslahat dan meraih ridho ilahi. Pemimpin yang Islami akan membentuk perilaku organisasi yang lebih positif, produktif, dan harmonis. Dengan memberikan keteladanan, pemimpin bisa memotivasi bawahannya tidak hanya dengan memberi imbalan materi saja, tapi juga dengan nilai spiritual. Etika kerja dalam Islam adalah bagian dari iman. Seorang muslim yang bekerja dengan disiplin, jujur, dan bertanggung jawab mencerminkan profesionalisme yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil akan membangun kepercayaan, mempererat loyalitas, dan menciptakan suasana kerja yang sehat, bebas dari konflik, fitnah, dan prasangka buruk. Adapun yang dapat saya simpulkan dari diskusi singkat ini adalah kepemimpinan Islami tidak hanya relevan dalam konteks agama, tetapi juga menjadi solusi nyata dalam membangun organisasi yang beretika, efektif, dan berkelanjutan. Integrasi nilai-nilai spiritual seperti amanah, musyawarah, dan keadilan dalam kepemimpinan akan melahirkan budaya organisasi yang kuat, berdaya saing, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan kepemimpinan Islami sebagai inspirasi dalam menjalani peran kita dimanapun kita berada. Akhir kalam saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu.